اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما غلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه على قدره مقدار العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalam ala sayyidil awwalin wal akhirin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi min yawmina hadza ila yaumiddin. Allahumma arzuqna al-futuh wal-munuh wal-usuh wa tawbatul nasuh wa salahil jasadi wa ruh. Amma ba'd, yang kita cintai, kita hormati segenap para muallimin, para asatidzah, khusus kepada pimpinan Andi Surabatul Ulum Ustaz Haji Basir, semoga Allah Ta'ala panjangkan umurnya dalam sehat. Begitu juga guru kita yang alhamdulillah bisa hadir pada kesempatan ta'lim kita, Ustadzul Fadil Adailullah Ustadz Haji Zain Nuri hafizahullah wa ra'ah. Begitu juga ada Ustadz Haji, Ustadz Hilal dan para asatidzah lainnya. Semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadinya saya pikir hujan gak ngaji, rupanya hujan kompak, di Condet hujan, di Cipadu hujan. Mudah-mudahan ini hujan membawa rahmat buat kita. Saudara-saudara sekalian, walaupun dalam keadaan masih belum sehat benar, mudah-mudahan datangnya atau hadirnya saya ini jadi obat buat saya. Ya, Allah Ta'ala kasih panjang umur dan sehat walafiat. Ya, kita langsung saja. Masih kita berbicara tentang bab ja'alahum ummatan wasatan. Oh bukan. Ya, masih kita al-ikram berrahmatil khasah. Ya, sampai kepada wahada kulluh ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa adaman nababihi wa bi'ulumihi wa bikum bidarin amin. Qala radhiyallahu ankum. Dan daripada kemuliaan umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi Muhammad, Allah muliakan umat Nabi Muhammad dengan kasih sayang yang khusus, rahmat yang khusus, yang tidak sama dengan umat-umat Nabi-Nabi yang lain. Ya, kalau kita kemarin berbicara tentang ada umat ya yang zalimun li nafsi dan ada yang al-muqtasid dan juga ada as-sabiqum bil khairat, as-sabiqum ya as-sabiq ya, as-sabiqum bil khairat ya, ada as-sabiq al-muqtasid ya, dan zalim li nafsi, tiga ya. Nah, kemudian wa hadza kulluhu min ma'dhi fadlillahi subhanahu wa ta'ala alladhi shamila al-anwa' al-thalathah. إذ كلهم انتهى إلى الجنة وإلى النار. Dan ini semuanya ketiga-tiga golongan tadi itu golongan daripada ada umat yang namanya zalimun lin nafsi. Artinya zalim lin nafsi kemarin sudah dijelasin, yang kerjaannya dengan maksiat.
kerjaannya demen maksiat. Dan al-muqtasid kadang maksiat, kadang juga ibadah. Ya kita kayaknya di tengah-tengah tuh ya. Kalau as-sabiq itu ya as-sabiq golongan orang soleh. Mudah-mudahan ada juga sih kayak gitu. As-sabiq ini berat ya. As-sabiq berat ya. Seperti Imam Haddad itu golongan as-sabiq. Fahrul wujud. Cita-cita boleh, jangan antum digini, wah langsung baper apa dia tuh. Ya. Cita-cita harus, ya, Anda harus, ini mesti. Kalau Anda dengar bahwa Al-Imam Ali Zainal Abidin itu dijuluki As-Sajjad, As-Sajjad, tukang sujud. Kita tukang sujud nggak? Sujudnya 5 waktu doang. Sujudnya 5 waktu doang. Lebih dari itu mikir gitu. Ya, sunnah perhitungan. Kalau kata Walid, itu nama sunnah perhitungan gitu. Allah nggak perhitungan begitu. Saya di luar begitu. Jangan perhitungan soal ibadah. Jangan perhitungan soal. Tapi kenyataannya memang sulit, nggak gampang. Makanya makanan yang masuk tuh, ya, makanan yang masuk tuh, apa sih namanya? Harta yang masuk, rezeki yang kita makan itu pengaruh kepada ibadah. Pengaruh kepada mau nggak mau tidak mau. Badan jadi malas itu gara-gara apa? Ada asupan riba. Ya. Ada asupan sedikit-sedikit itu yang syubhat. Orang melihat nih, mohon maaf nih, aduh, ini zaman fitnah sih, kita mau ngomong tahu ini viral lagi, ya. Padahal hati betul, ada nahan, ya. Dekat rasanya pengen buka, cuman ini kan kamera banyak, ya. Apa bentar, ya, gila lagi, susah. Intinya jangan mau deh ditawarin macam-macam, ya, dengan iming-iming apa segala macam, pinjaman, betul? Bikin susah, bikin susah. Mau minjem perorangan aja deh, ya, nggak usah pakai ada unsur-unsur apa namanya bunga dan lain-lain. Ini jelas ya? Ya, ini kan anu ngomong ya universal, you know that? Universal. Ya, Masya Allah, ya, kalau bahasa Arab ini mau jebak ya. Ya, global aja dah, jangan. Wah, begitu lihat, waduh, ada yang nawarin, jangan. Capek, murid-murid aneh kejebak tuh, menjebakkan diri, kan beda tuh, ya, terjebak sama emang sengaja, emang lu demen minjem, ya. Ya Allah, karena namanya dosanya itu riba, paling kecilnya adalah tidur dengan ibu kandungnya sendiri. Mau kebilangnya tuh, ya, adna dunub, ya, riba itu paling rendahnya dosanya riba adalah seperti seorang anak yang meniduri ibu kandungnya sendiri. Nauzubillah min. Coba kita mikir, ya Allah, di pinjaman ada unsur bunga blang. Ya. Jangan deh, ya. Makanya Sayyidul Walid itu ya kemarin saat Al-Faqir ngajar di tempatnya Novel kan bahas masa apa namanya masalah itu ya, jubab apa tulul amal,
Ya, panjang angan-angan, panjang angan-angan. Ulama mengatakan apa? Mantola amalu sa'a amalu, wa man qasura amalu hasuna amalu. Siapa orang yang panjang, hayalannya panjang, ini jomblower nih, jangan kebanyakan, terlalu tinggi hayalan, angan-angan, jangan. Kalau kata saya di luar kata, nah ini ulama katakan siapa orang yang panjang angan-angan, buruk amal-amalnya buruk. Kenapa? Dia merasa masih berlama, perasaan dia hidup di dunia ini nggak bakal mati. Kalau udah tulul amal itu menguasai dirinya, kata Imam Haddad, begitu. Dan dia beramal sesuai dengan kehendak perasaan hatinya. Tapi kalau pendek amal kita, pendek angan-angan, ya Allah, Majelis Rawdatul Ulum, ada giliran ngaji hujan, bullshit dengan hujan. Wah, sama bullshit. Paham gak lo? Sekolah dong. Kursus bahasa Inggris, aneh kursus bahasa Inggris. Disuruh murid aneh, kursusnya bukan sama siapa-siapa, my uncle. You know that, my uncle? My uncle, this my teacher Indonesia. Indonesia bahasa Inggris, bahasa Arab. Ya, Masya Allah. Al-Ustadzul Fadil, Al-Mursyidul Kamil, Al-Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Sagaf. Masya Allah, Qutbul Amflok. Memang beliau yang mengatakan bijahi Qutbul Amflok, Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Sagaf. Anda punya teman wali, berani dia bilang wali, ya. Siapa yang bisa ngajar jam 2 malam? Ratusan ribu datang. Ada yang bisa. Orang udah diomel-omelin, ya. Udah diomelin, dia apa segala macam, ya. Tapi tetap cinta sama beliau. Ente jadi guru, murid ente maki-maki, ente ngomelin, masih ngasih duit sama ente. Hebat ente, ya. Betul nggak? Murid yang begitu kok belum mati jangan dikuburin. Serius banget sih. Tapi saya punya paman, beliau sangat cinta luar biasa dengan si Ridwan. Masya Allah, mudah-mudahan beliau punya umur semua. Amin. Jadi cerita begitu, ya. Kembali lagi. Jadi berangkat, ya. Belum tentu kita bisa ngaji lagi begitu. Hati kita jadiin ini amal-amal kita apa? Seperti Nabi katakan, sallu salatal muwaddi'. Salatlah kalian seperti salat kamu itu yang terakhir. Salat yang terakhir. Kalau saudara ada satu orang divonis sama dokter, umurnya tinggal 3 hari. Mau ngapain? Mau memperbanyak tentunya amal-amal soleh. Begitu. Kalau semua amalia kita, ya kita jadikan itu motivasi. Bahwasannya apa? Waduh, ya ini belum tentu nih. Jadi urusan akhirat jangan pakai ditunda-tunda. Jangan pakai ditunda-tunda. Kalau kata saya di Walid, Allah, tuh orang berani kredit mobil belum kelar, udah kredit KPR lagi 15 tahun rumah. Kredit ini belum keluar, ambil lagi kredit. Masya Allah, we love kredit. Wah, kredit, mukelo kayak kredit. Allahu Akbar, betul nggak? Seperti apa? Seperti kreditnya itu, dia bakal bisa lunasin dan umurnya bakal sampai. Bener ini ngomong saya di luar nih. Maafin nih. Kalau ada yang pas, kalau kata orang Jawa, ketepaan doang. Orang Betawi bilang apa?
Iya, berbarengan. Iya, barengan. Arti pas-pasan deh mengenai dirinya. Ya kalau kata anak muda, gue banget tuh gitu. Jangan baper, jangan baper. Itu Allah masih sayang sama kita. Diingetin, betul. Kemudian, jadi dan ini semuanya min mahdi fadlillahi subhanahu wa ta'ala. Ini semuanya dari kemurnian, ya, dari kemurnian karunia Allah subhanahu wa ta'ala, yang apa, yang meliputi daripada golongan yang tiga, kulluhum intaha ilal jannati wa ilal na'im. Karena semuanya itu akhirnya masuk ke dalam surga. Masuk ke dalam surga. Yang apa tadi? Yang zalim li nafsi, yang muktasid, yang sabik, ya akhirnya semuanya masuk ke dalam surga. Tapi ala tafawutin bidarajat, tentunya ada perbedaan tingkatan, ya. Ada perbedaan dalam tingkatan derajatnya di sorga kan itu, ya, macam-macam, ya. Nabi katakan dalam sorga itu, dalam satu pintu sorga itu ada mi'atu derajat, ada 100 derajat, 100 tingkatan. Oh, kalau kita bahas luar biasa. Orang surga nggak ada yang tidur. Orang surga nggak ada yang tidur. Itu sifatnya orang surga. Orang neraka sama, nggak tidur. Imam Haddad kasih tahu, ya ahlul jannah la yanamun wa ahlun nar kadzalik. Orang surga nggak tidur, orang neraka nggak. Dia bagaimana? Dua-duanya nggak bisa tidur. Tentunya dengan sebab yang berbeda. Orang surga, orang neraka nggak bisa tidur, wajar. Wajar. Kenapa? Bagaimana bisa tidur? Nggak kelar-kelar tuh siksaan, azab, naudzubillah. Ya Allah, udah diguyur, air mendidih, timah panas, kelar dihidupin lagi, matang digosong, apa segala macam, bolak-balik, udah kayak roti bakar, ya. Bagaimana mau bisa tidur? Kita kalau diceritain tentang sifat surga itu, ya Allah, ya ada rasa kita bayangin, ya Allah, seremnya itu surga, apa namanya, neraka. Satu hari neraka kan sama 1000 tahun di sini, lumayan satu hari, lumayan nggak? Alhamdulillah, serem. Ya. Orang surga juga nggak bisa tidur. Bagaimana bisa tidur? Sekarang kita jadi pengantin baru. Jomblo, kalau jadi pengantin baru, kira-kira lu bisa tidur nggak? Susah sih ngomong sama jomblo, ya. Oh, dia belum ngerasain ngantenannya, betul nggak? Nih kalau mau pengantin gini hari ini lagi musim hujan nih, betul nggak? Bisa tidur, pengantin baru bisa tidur, itu namanya goblok, ya. Betul nggak? Iya, kalau goblok biasa, goblok pakai Coca-Cola itu. Ya Allah, lu melihat ini demplon begitu. Ya, suaminya ya Allah, gantengnya luar biasa. Ada bisa tidur, nggak bisa tidur. Udah dapat ini, pengen itu, udah ada lagi, ya Allah, punya mobil baru, punya ini lagi, wah serba baru. Gak bisa tidur orang, gak bisa. Wajar, betul nggak? Inti kalau dia dikasih hadiah, dia ada yang bawain inti, ya kan hadiah biar nggak banyak, 500 juta, baru dapat 500 juta, dibawain lagi 3 miliar, 3 miliar kemudian dapat lagi ente. Bisa tidur nggak? Gak bisa tidur ente. Wah asik, betul nggak? Gajah gigit gajah. Mana betul kan? Panggil gambus, panggil ini, panggil itu, betul nggak? Masya Allah, ini pengen panggil yang model bagaimana itu, bini yang model bagaimana, udah dikasih, dikasih.
Itu kecuali perempuan enggak, tetap satu lakinya, tetap satu. Jangan ngiri jadi orang perempuan. Iya, beda. Sifat wanita itu setia, bos. Sedih. Ya ceramah di situ tuh. Siapa yang mau Sulawesi? Oh iya, bos ya. Temen-temen tuh kayak ceramah itu. Mudah-mudahan panjang umur saudara. Mudah-mudahan ya beliau bisa datang ke Al-Afaf ya. Insyaallah. Mudah-mudahan kita semuanya masuk surga. Amin. Tanpa hisab. Amin. Ya Sayyidil Walid. Amin. Amin aja dah gitu deh pokoknya. Ya kemudian jadi derajat macam-macam derajat di surga ya. Wa huwa yashhadu bi karamati hadhihi al-ummati 'ala Allah. Wa huwa yashhadu, dan Rasul itu ya menjadi saksi ya, menjadi saksi dengan apa? Bikaramati hadil ummah, dengan kemuliaan ini umat ya kepada Allah. Wa hadhil karamatu laysat rakhisatan aw sahlatan. Dan ini kemuliaan bukanlah barang yang murah dan sesuatu yang mudah. Nggak gampang, nggak gampang. Jadi Allah subhanahu akhbara qabla dhalik anna ustafa hadhihi al-ummata liwirathati al-kitab wal qiyam bih faqala thumma awrathna al-kitab alladhina istafayna. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan sebelumnya dengan keterangan yang tadi bahwasannya Allah pilih ini umat di dalam menerima warisan yaitu kitab suci dan melaksanakan dengannya. Maka Allah berfirman, "Tsumma awratna al-kitab alladhina istafayna." Kemudian kami wariskan ya kitab suci ya kepada mereka orang-orang yang kami telah pilih. Faja'ala fi muqabalati hadhil karamatil ukhrawiyatil udma at-tabi'atul kubra wal mas'uliyatan nashi'ata an hadhil istifa wa an tilkal wirathah wa hiya tabi'atun dakhmatun dhatu takalifa wa ilzamat. Kemudian faja'ala fi muqabalati hadhil karamah, Allah jadikan ya di dalam balasan kemuliaan ini umat di akhirat dengan balasan yang uzma ya, balasan yang agung, yang besar. Apa itu at-tabi'atul kubra ya, karena tanggung jawab mereka itu ya besar. Mas'uliyahnya yang timbul ya dari apa? Pilihan Allah itu, dari pilihan dari wirathah itu, menerima warisan berat. Wa hiya tabi'atun dakhmatun dhatu takalif wal ilzamat ya. Dia ya tanggung jawab yang bohong ya, yang berat ya, yang mempunyai kewajiban ya, dan keharusan.
fahuwa idzan ikramun bil fadli bil jaza hatta liman asa wa taglidun bi amanatil wirathati lil kitabi wal istifa. Maka jadinya ikramun bil fadli bil jaza, kemuliaan dengan karunia fil jaza, di dalam balasannya atau pada balasannya, sampai liman asa, bagi orang-orang yang berdosa, yang telah berdosa, wa taglidun bi amanatil wirathah, dan mengikuti dengan amanat yang diwariskan untuk kitab suci, wal istifa, dan pilihan atau jadi umat yang terpilih. Tsalitsan ja'alahum ummatan wasata. Yang ketiga, bab baru, Allah jadikan mereka umat yang wasat, umat yang pertengahan atau yang adil. Wa min khasa'isi hadhil ummah annahum humul ummatul wasat wa annahum humus syuhada'u 'alan nasi bin nasr Qur'an. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan dari kemuliaan, keistimewaan ini umat, sesungguhnya mereka adalah umat yang adil, umat yang di tengah-tengah, dan sesungguhnya mereka juga syuhada, mereka itu menjadi saksi ala nas, atas perbuatan segenap manusia. Dengan nasul Quran, dan demikian mereka, ya, ja'alnakum, kami jadikan mereka umat yang adil, untuk atau agar mereka menjadi saksi atas perbuatan manusia, wa yakuna rasulu 'alaikum syahida, dan Nabi Muhammad bagi mereka sebagai saksi. Jadi umat, ya, sebagai saksi atas umat-umat nabi-nabi yang lain, dan Nabi Muhammad menjadi saksi kepada umatnya sendiri. Wa qad jaa dzikru hadhil manqabati wal khususiyyati fi adna'il kalami an al-qibla, kama qala ta'ala sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha walillahi al-masyriqu wal maghribu yahdi man yasha' ila siratal mustaqim. Wa qad jaa dzikru hadhil manqabah, dan sungguh telah datang uraian ini kebaikan, ini keagungan, ini derajat dan kehususiaan, istimewaan di tengah-tengah perkataan atau pembicaraan, di tengah-tengah ayat tentang perubahan kiblat, kama qala ta'ala, sebagaimana telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, sayaqulu sufaha'u minan nasi, orang-orang yang kurang akalnya berkata, mawallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha, apa yang menyebabkan mereka itu memalingkan atau memalingkan dari kiblatnya, allati kanu 'alaiha, yang dulu mereka telah berkiblat kepadanya. Qul illahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha' ila siratal mustaqim. Katakanlah, timur dan barat adalah milik Allah, kepunyaan Allah. Yahdi man yasha', Allah yang
berikan hidayah kepada siapa saja ke jalan siratal mustaqim. Qala ba'daha, kemudian dia berkata setelahnya, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dan demikianlah kami jadikan kamu sekalian sebagai umat yang adil. Wa hasilul amri annahu qad kana sallallahu alaihi wasallam yastaqbilu fil Madinatil Munawwarah Baitul Maqdis. Dan terjadi perkara bahwasannya Nabi SAW dahulu setelah beliau sampai ke Madinatul Munawwarah, hijrah dari Makkah ke Madinah, Nabi itu kalau tidak salah selama 17 bulan, kalau tidak salah ya, 17 bulan sekian hari, Nabi dan para sahabatnya itu sholatnya, kiblatnya itu menghadap Baitul Maqdis, menghadap Baitul Maqdis. Orang-orang Yahudi di Madinah, ada kelompok Yahudi, ada, kalau nggak salah ada 3 kelompok ya. Ada Bani Qainuqa, Bani Quraidah, terus apa lagi lupa namanya ya. Mereka mencibir, nyinyiran, kalau orang bahasa sekarang nyinyiran. Lihat Muhammad datang dari Mekah ke Madinah, sholatnya kiblatnya ikut-ikut kita. Ini bahasa Betawi deh ya. Ikut-ikut kita. Nabi dengar tuh, Nabi nggak senang, Nabi nggak senang. Nah ini diceritain ya. Jadi terjadi perkara ya, bahwasannya baginda Nabi SAW ya, saat beliau itu datang ke Madinah, yastaqbilu fil Madinah ya, fil Madinatil Munawwarah Baitul Maqdis, kiblatnya itu ya mengarah ke Baitul Maqdis, bukan ke Ka'bah. 17 bulan lebih ya. Wa kana yukthiru du'a wal ibtihal an yuwajjiha ila al-Ka'bati allati hiya qiblatu ya qiblatu Ibrahim alaihi salam. Kemudian Nabi wa kana yukthiru du'a ya. Terus Nabi berdoa banyak, Nabi banyak berdoa. Nah ini syarat buat kita juga. Kalau kita pengen apa-apaan, cecer terus. Sayyidul Walid begitu. Sayyidul Walid itu wasiatin kepada saya. Beliau juga mendapat wasiat dari saya punya kakek, engkau ya, dari Walid Abdurrahman, supaya apa? Jangan kalau habis sholat jangan tinggalin ya, baca sholawat munjiat. Makanya doanya dari kecil tuh begitu aja. Dari mulai bisa dengar, Anda punya Walid begitu, nggak pernah tinggal sholawat munjiat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, dan seterusnya. Terus itu sholawat cakep, sholawat cakep. Kita kebanyakan sholawat Fatih, sholawat Ya Maria, sholawat apa lagi, sholawat Fulus, sholawat apa lagi. Akhirnya ada satu yang kita cecer, ada satu tuh yang kita amalin, betul nggak? Ya kalau bisa 5 biji apa seterusnya banyak, bagus. Ya orang kan namanya demen-demenan. Kemudian Nabi itu banyak doa, ya banyak berdoa pada saat itu tuh.
ya, terjadi perkara itu, terjadi sebelum terjadi perpindahan kiblat. Jadi secara singkat, Nabi saat itu sedang berkunjung ke satu kampung, kemudian beliau sholat di tempat itu, ya, lalu sholatnya sholat zuhur. Habib tahu, iya, Anda kan dulu gaib, ya, iya, gaib apa ya, mutawif ya, iya, pembimbing dah gitu, haji umroh ya, itu. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa berangkat umroh gratis ya. Lu pada diem aja nggak jadi dah, ya biar nggak bayar lu. Gitu. Nah, kemudian pada saat Nabi sampai di rakaat ketiga, ya, begitu mau rakaat ketiga, turun wahyu, ya. Karena rada keluba wajika bisama, falan waliyannaka qiblatan tardhaha, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sungguh, hai Muhammad, kata Allah, kami telah melihat wajahmu terus menerus menengadah wajahmu ke langit. Dan naradaga lebawajika bisama falan waliyannaka qiblatan tardhaha. Sungguh, hai Muhammad, ya, aku akan pindahkan kiblat yang kau akan senang menghadapnya. Awal di wajahka syatral masjidil haram, maka palingkanlah, arahkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Jadi atret 180 derajat dari madhab Baitul Maqdis, ya, dari madhab Baitul. Nih, siapa yang udah pernah umroh? Angkat tangan, jangan bohong lu. Angkat tangan. Udah pernah umroh? Ke Masjid Kiblaten, siapa yang pernah ke Masjid Kiblaten? Nih, sedikit ya. Aneh doain, ya, mudah-mudahan duitnya nggak putus-putus, banyak rezekinya, ya. Iya, duit putus nggak laku, tau nggak? Angkat. Jangan lupa ziarah ke Masjid Kiblaten. Jadi dijadikan masjid itu. Jadi Nabi saat itu 2 rakaat menghadap Baitul Maqdis. Jadi kalau kita lihat di Masjid Kiblaten, di mana terjadinya 2 kiblat, itu dijadikan monumen itu masjid. Yaitu tempat dijadikan masjid, di mana itu tempat bersejarah. Banyak tempat sejarah yang habis dirubuhin orang-orang Wahabi, ya. Cuman ini tumben enggak nih, ya. Tumben, ya. Ya, saya katakan tumben bukan apa-apa. Kebanyakan begitu disikat habis. Ya. Jadi kalau kita lihat Masjid Kiblaten, itu Baitul Maqdis adanya kalau kita sholat di belakang kita. Di belakang kita. Nih, umpamanya kiblat madhab sono, ya madhab sini. Dua dibalik. Sholat Nabi 2 rakaat menghadap Baitul Maqdis, 2 rakaat setelahnya sholat zuhur menghadap kiblatnya madhab Ka'bah, Baitul Atiq, ya. Begitu. Nabi senang, ya. Makanya Nabi nggak mau sama segala sesuatu dengan orang-orang di luar Islam. Yahudi dan Nasrani nggak mau. Nggak mau. Ya. Khaliful Yahudi wan Nasara. Nabi kasih tahu, umatku, ya, bedakan dirimu dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Semua kita orang Islam harus beda. Makan minumnya beda, cara kawinnya beda, ya. Apalagi pergaulannya, pakaiannya beda. Jangan kita ngikutin mereka. Wah, Nabi marah, Nabi murka, ya. Gak boleh. Ya, kemudian Nabi memperbanyak doa dan ibtihal, ya. Ibtihal itu doa juga, ya, permohonan. Agar apa? Ya, anjuwajiha ilal Ka'bah. Agar apa? Agar berkiblat, ya, ke Ka'bah, ke arah Ka'bah. Gitu. Ini bahasa gampangnya deh. Wahya kiblatun Ibrahim, ya. Ya kiblatun Ibrahim, dia itu kiblatnya. Ya, kiblatun Ibrahim, kiblatnya Nabi Ibrahim. Ka'bah itu kiblatnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya. Faujiba ila dzalik. Maka Nabi, ya, berdoa Nabi itu dikabul.
Ya, yang demikian permintaannya. Wa umira bitawajjuhi ilal baitul atiq. Kemudian diperintahkan oleh Allah untuk mengarahkan kiblatnya ke Baitul Atiq, yaitu ke Ka'bah. Walamma waqa'a hadha tahwil hasala li ba'd an-nasi min ahli an-nifaq wal-raybi wal-kafarati min al-yahud irtiyabun wa zaybun 'anil huda wa takhabbutun wa syaqqun wa qalu awallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha fa anzalallahu jawabahum bi qawlihi walillahi al-masyriq wal maghrib yahdi man yasha ila siratin mustaqim. Kemudian walamma waqa'a tahwil, dan ketika terjadi ini perpindahan kiblat, tahwil itu perpindahan, ya. Maka hasala li ba'din nas, maka ada sebagian masyarakat, sebagian orang, ya, min ahli nifaq, daripada orang-orang munafik dan orang-orang yang meragukan, ya, yang tidak percaya, dan orang-orang kafir dari golongan Yahudi yang irtiyab, ya, ragu-ragu, nggak yakin, ya, wazair, ya, yang mereka itu menyimpang daripada hidayah, ya, wa takhabbut wa syak, ya, dan mereka juga, ya, meraba-raba, ya. Takhabbut itu kacau, ya, kacau. Wa qalu, dan mereka berkata, mawallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Apakah yang memalingkan mereka itu, umat Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad, daripada kiblat, ya, yang mereka, daripada kiblatnya yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya, yaitu Baitul Maqdis. Maka turun ayat anzalallahu jawabahum. Maka Allah Ta'ala turunkan jawabnya dalam firman-Nya, "Qulillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha ila siratal mustaqim." Ya, katakanlah, ya, Allah, ya, yang memiliki timur dan barat, yang memberikan hidayah kepada siapapun, kepada siapa saja ke jalan yang lurus. Tsumma bayyana lahum annahu kama an'ama 'alaihim bil hidayah ila siratal mustaqim. Kemudian Allah Ta'ala jelaskan bagi mereka, sesungguhnya sebagaimana Allah Ta'ala berikan kepada mereka nikmat, ya, dengan hidayah ke jalan yang lurus, demikian pula Allah Ta'ala berikan mereka nikmat bi'anjalahum ummatan wasata, dengan Allah Ta'ala jadikan mereka itu umat yang adil. Wal wasfu aydan, ya, dan adil juga, huwal khattul mustaqimu wa tariqul mustawiyu. Adil itu, ya, dia adalah garis yang lurus, ya, dan jalan yang rata, yang sama, ya. Wa hada ma taqtadih al-hikmatu min qawlihi subhanahu hadahum ila siratil mustaqim wa ja'alahum ummatan wasata, ay ala siratil mustaqim. Dan ini, ya, sesuatu yang menunjukkan hikmah, ya, dari adanya, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan mereka petunjuk ke jalan yang lurus, dan Allah Ta'ala jadikan mereka umat yang adil. Maksudnya ala siratul mustaqim, ay udulan khiyara. Maksudnya adalah udul, adil, terpercaya, ya, khiyar, pilihan. Di anna wasata haqiqatun fil bu'di anit tarafain. Karena adil itu hakikatnya di dalam jauh, ya, ya, artinya adil itu hakikatnya sebenarnya fil bu'di, ya, di dalam kejauhan itu, ya, anit tarafain, ya, dari kedua ujungnya, ya.
Jadi adanya ujung sono, ujung sini. Dia adanya di tengah-tengah. Wala syakka anna tarafail ifradi wa tafridi wa di'an. Dan tidak diragukan lagi bahwasannya dua ujung ya, yang melampaui batas sama ya, ifrat wa tafrid itu artinya sama. Maksudnya ifrat itu adalah Yahudi. Jadi dua ujung itu, ujung sono Yahudi, ujung sini Nasrani. Ya, ifrat Yahudi, tafrid Nasrani. Radian, dua kejelekan, dua kejelekan. Fal mutawassitu fil akhlaq yakunu ba'idan anit tarafain. Fakana mu'tadilan fasilah. Maka yang mutawasit itu, yang pertengahan, yang di tengah-tengah itu, di dalam akhlaknya yakunu ba'idan, ya, menjadi apa? Jauh dari dua ujung itu. Jauh dari dua ujung itu. Fakana, dan adalah dia mu'tadilan, ya, penyeimbang, fasilah, ya, dan apa? Dan pemisah di antara keduanya itu wasat, ya, pemisah di antara keduanya. Ada di tengah, ente di tengah, ya kan? Dia berantem, ente di tengah, ente berantem nggak? Kagak, ente wasit, ente wasit, ya. Ini salah aneh aja nih, ya, contoh dari aneh aja. Ente jadi wasit, ente di tengah. Wasit mesti adil, mesti adil. Betul nggak? Ada kanan, ada kiri, adanya di tengah-tengah. Nah, inilah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wallahu A'lam. Iya, sampai di sini doang, ngos-ngosan juga. Suaranya belum balik lagi. Mudah-mudahan apa yang kita dengar, ya, Allah jadikan ilmu yang manfaat. Dan ingat, ya, nasihat dari Imam Haddad,